Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andra Napoleon berbagi cerita. Ini kita selesai salat maghrib di menara langit nih, di atas kita lihat ada bulan. Ini kembang kantil kelopaknya yang gugur. Nah, ini sarinya kembang. Kita akan minta petunjuk kitab. Ini kita baca petunjuknya, surat Yunus. Sebelumnya ini petunjuk sudah kita pernah baca 13 Desember 2023. Ini kita baca kembali 10 Muharram 1446, 15 Juli 2024. Alif Lam Ra, surat Yunus juz 11 surat ke-10 ayat 1. Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Alkitab. Nah, ini kitab nih. Alif Lam Ra, zalika ayatul kitabil hakim. Nah, jadi ini bukan Quran, ini kitab. Kalau Quran itu bacaan-bacaan yang diterima para nabi. Kalau kitab ini adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Inilah ayat-ayat kitab yang mengandung hikmah. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa diwahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi. Nah, ini Rob, ini kita lihat nih. Kedudukan yang tinggi di akana linasi jaban an auhaina ila rob juliminhum an anzirinas nasa wa basirilazi na amanu annalahum qodama sid inda rabbihim. Nah, di sisi rabbihim. Orang-orang kafir berkata, sungguhnya orang ini benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Jadi dari dulu orang kafir yang enggak beriman kepada kitab nih mengata-ngatai orang beriman itu sebagai orang tukang sihir, karena orang-orang beriman nih dijaga sama pencipta langit dan bumi. Ini bukan Nabi Muhammad aja, ini ditulisnya Muhammad. Siapa yang bisa menyentuh kitab ini dia udah dibersihkan namanya, dijaga sama pencipta. Nah, ini ada kata Allah di sini, Tuhan. Inna robbakum umullahu. Ini sebetulnya sungguhnya Rob kamu Mullah, dia yang menciptakan langit gitu loh. Mestinya
Allah ini diganti dia yang menciptakan langit gitu. Ini yang Rob yang nggak boleh diterjemahin harusnya, karena ini doa para nabi. Sini malah Robnya diterjemahin, Allahnya tidak. Inilah pengaruh dari agama sebelumnya, yang kebetulan banyak ahli-ahli agama dari agama yang sebelumnya itu yang mengikuti agama yang dibuat oleh orang-orang Islam di Eropa. Jadi ini sungguhnya Rob kamu ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Jadi yang memberi syafaat itu Rob lewat kitab ini yang diterima oleh para nabi, ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Yang demikian itulah dia. Nah, ini kan jelas. Zalikumullahu rabbukum. Yang demikian itulah dia, Rob kamu. Maka Wa'budu ini mengabdi beda dengan sembahyang. Kalau mengabdi itu menjalankan apa petunjuknya, berdisiplin dengan petunjuk, itu mengabdi. Kalau sembahyang kita seolah-olah memberikan sajen, itu baru sembahyang. Kalau menjalankan semua yang menjadi petunjuk itu mengabdi sebagai hamba. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, jadi di sini kita disuruh membaca dengan bahasa yang kita mengerti untuk kita mendapatkan pelajaran. Tazakkarun. Ya, kalau kita nggak ngerti, cuman kita baca, itu bukan dapat pelajaran namanya, itu menghafal kalau kata orang. Menghafal itu ya hafalan, beda dengan pelajaran. Kalau pelajaran itu punya pengertian. Dibuat mobil itu ada ilmunya, matematik, ada pelajarannya. Bukan sihir dia, bukan sulap. Hanya kepadalah kamu semuanya akan kembali sebagai janji yang benar daripada dia. Sungguhnya dia menciptakan makhluk. Ini kan antara Allah dan innahu sama Allah ini, yang satu pakai awalan al, yang satu tidak. Sebetulnya sama-sama ha. Makanya kalau ilmu hakikat ha, hi, hu itu dia maksudnya. Dia Robbil Alamin. Sungguhnya dia menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya kembali agar dia memberi pembalasan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab pedih disebabkan kekafiran. Jadi orang kafir ini bukan beda agama. Orang-orang yang tidak membaca kitab ini dan tidak beriman pada kitab ini, yang isinya dia iman, itu artinya dia jalankan. Kalau dia beriman nggak tahu isinya, nggak menjalankan, itu bukan beriman namanya. Itu ya cuman di mulut aja kayak beo, dia nggak tahu isinya. Beo itu bisa kalau ngomong. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Nah, ini kan mengetahui ini kan pelajaran, ilmu ini. Ada perhitungan bulan, ada perhitungan waktu, tahun gitu. Jadi bukan soal ngucap-ngucap aja. Nah, orang terus mempelajari dengan petunjuk dari kitab ini.
Dia tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Jadi pencipta itu menciptakan sesuatu untuk manusia pelajari gitu. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi pelajaran itu akan sampai kepada tanda-tanda ayat-ayat alam semesta ini. Itulah sunnatullah. Jadi bukan sunnah itu hadis-hadis yang dikarang orang berdasarkan cerita-cerita, tapi adalah petunjuk-petunjuk yang ada di alam semesta, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu yang dihitung, dibuat perhitungannya bagi orang-orang yang mengetahui, ya lamun. Jadi orang-orang yang mau belajar ikro. Nah disinilah ikro tuh, nah belajar. Bukan untuk anak kecil belajar, dia belum ada ilmu lain, dia belajar membaca ya, belajar membaca ya ikro juga. Tapi di sini belajar tentang alam semesta ini. Sungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan dia di langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berdisiplin. Nah ini dibilang tanda kekuasaan kurungnya. Padahal tanda-tanda itu ya, tanda ini ya kayak huruf-huruf, angka-angka, itu tanda sebenarnya. Bukan melulu kalau kekuasaannya udah jelas namanya. Albert Einstein bilang kekuasaan mutlak, pencipta langit dan bumi. Sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan, nah ini ada kata kami ini nggak tepat nih, pertemuan dengan pencipta gitu. Ini cuma satu yang berkuasa ini, nggak banyak. Dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat, nah nggak pakai kami nih kita, ayat-ayat aja. Ayatina khofilunnya yang melalaikan khofilun. Mereka itu tempatnya ialah neraka. Nar ini sebenarnya gelombang rendah. Jadi kayak batu itu gelombang rendah. Manusia yang hatinya batu berarti manusia yang gelombangnya rendah. Kalau kita udah belajar internet, komputer udah ngerti, ada yang Pentium rendah, ada yang sudah pakai dual core, ada yang pakai sistem-sistem yang lebih canggih dari gelombang. Jadi kalau gelombang rendah ya itulah tempat yang rendah di bawah binatang melata dibilangnya, di dasar, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Nah ini amal-amal soleh ini kebaikan di sini termasuk mempelajari alam, memelihara alam. Mereka itu diberi petunjuk. Nah itu tandanya dia diberi petunjuk. Petunjuknya adalah kitab nih, Zalikal kitabul la raiba fihi. Ini adalah petunjuk dari Rob. Ini kan jelas nih kata-katanya nih. Innallazina amanu wa amilu sholihati yahdihim rabbuhum. Nah yahdihi berarti mendapat petunjuk Rabbuhum. Mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam. Nah ini surga ini adalah gelombang tinggi, jannah, anharu fi jannatin. Jannah itu satu tempat yang membahagiakan kayak kebun gitu loh. Kita senang di kebun yang banyak buah gitu. Satu tempat yang membagian, kebahagiaan itu adalah tempat yang tinggi. Jadi bukan surga. Ini surga ini kan agama, neraka, bahasa-bahasa agama lain, bukan bahasa kitab ini gitu. Doa mereka di dalamnya ialah subhanaka Allahumma, dan salam mereka adalah salam. Subhanaka Allahumma ini
Nah ini maha suci ini katanya digerakkan gitu loh, yang menggerakkan. Ya kita bisa, ruh itu bergerak kayak angin, ini bergerak keluar masuk ruh gitu. Itulah pergerakan, itulah dari pencipta, dari Rob gitu. Salam ini selamat, salam penghormatan mereka adalah keselamatan, jadi saling mendoakan selamat. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapat petunjuk dari pada malam 10 Muharram ini. Di bawah langit, di bawah langit kita ada bulan dekat dengan kembang sebagai tanda-tanda kembang kantil. Jadi kita tidak menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan mistik gitulah. Justru kita mempelajari alam semesta, bulan ini sesuai petunjuk di sini gitu loh. Untuk mempelajari gitu, Iqra diterima pertama itu sebagai petunjuk untuk belajar, disambung dengan Al-Qalam, mengajari dengan pena. Pena itu diri kita sebetulnya yang mau belajar, jadi penanya aktif untuk pelajari ilmu-ilmu pencipta langit dan bumi yang tidak habis, walaupun tinta laut menjadi tinta dan pohon menjadi pena. Kemudian kita mendapat kekuatan yang menolong. Rabbi adil nimur khola sedeki wahri nimur roja sedeki wajalim ladun kasultanan nasiro. Rabbi adil nimur khola sedeki wahri nimur roja sedeki wajalim ladun kasultanan nasiro. Rabbi adil nimur khola sedeki wahri nimur roja sedeki wajalim ladun kasultanan nasiro. Salamun kalami Rabbi rahim, salam dari menara langit. Muhammad Andra Napoleon berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.